tah. Ayeuna nya tah geus soalna Mang Agus Inyuk. Iya. Biar ada ngarenghap heula Mang Agus. Tah kalau menurut Mang Agus Inyuk seni longser tuh apa sih gitu? Dengan bedanya dengan seni teater yang ada di barat sana. Justru longser itu sangat menariknya karena asal muasalnya mungkin sekitar tahun 33 di Kota Bandung, asli lahir di Kota Bandung. Itu ramai karena awalnya ada semacam ketuk tiluan, memang dari basicnya dari ketuk tiluan, ada tarian, ada musik. Oh, berarti itu unsur pendukungnya ya? Itu satu kesatuan sebenarnya, ada musik, tari, dan juga teater atau cerita bobodoran lah sebenarnya. Awalnya ada acting, mereka mainnya biasanya 24 jam Kang. 24 mainnya jam. Mereka dari jam 11 malam sampai subuh. Pertunjukannya jiga wayang lah. Kalau yang monolog kan apa? Kalau dari madhab dari sana ada seni monolog yang sendiri. Di kita ada enggak? Salah saya di orang hari seperti Disebutnya apa? stand up gitu kan, Yang seperti bukan stand up komedi, monolognya ada apa? Monolog sendiri teh dengan teatrikal. kalau di urang mah nya ngadongeng teh ya pangintennya. Mun di urang mah ngadongeng, kalau di orang lain monolog. Nah, terus aya oge seni pantun. Oh iya. Sebenarnya basic teater kita mah semuanya karena improvisasi tanpa naskah. Jadi cikal bakal teater di kita anu awal-awal bangetnya memang dari pantun. Ya pantun dan catat tanpa naskah loh. Tanpa naskah mereka senimannya harus apa kecerdasannya. Dan karena mereka door to door ngajentreng, ngadongengkeun berbagai macam cerita, itu bisa sampai sama. Kalau pertunjukan di kita itu dari pasti dari malam sampai pagi. Kenapa seperti itu? Karena tak can aya kendaraan anu ti soreang rek kumaha uihna. Nah, itu yang masih bertahan. Kalau secara pemusiknya instrumennya banyak berarti. Pami longser mah hanya ketuk tilu nya konsepnya, karena mereka konsep ngamen. Jadi main di stasiun, main di Parapatan 5, main di Braga hanya ketuk tilu. Ketuk tilu teh kendang, ketuk, sinden, terus goong. Tapi mereka main sampai 24 jam. Nah, itu diselingi jadi musik bubuka, tarian, nari bersama, bobodoran, tarian lagi, bobodoran lagi. Pelakonnya itu banyak sekali ya. Banyak. Sekali. Mereka biasanya situasional ya, karena orang Sunda kan makannya terkenal dengan improvisasinya. Mereka sangat kuat dengan ngacapruk. Jadi misalnya main di daerah dia, oh di dia naon anu nuju rame enak. Oh di dia mah nuju aya kieu di daerah. Nah, itu ada langsung biasanya mereka sorenya nanya dulu, oh di daerah ieu mah aya iya. Senimannya dituntut, para pelakonnya itu dituntut harus peka terhadap improvisasi. Ya, mereka di sana. kalau orang Bandung saya percaya, terutama orang Sunda, karena improvisasi mah kuat, karena memang dari mulai sandiwara, longser, semua sampai tanpa naskah, sampai ditagih utang, tapi nyeri beteungnya. Iya, si bapak nuju teh damang, ningali teh keur mandi si bapak. Kalau Kak Agus Inyuk ini punya kelompok longser sendiri itu teh. Alhamdulillah setelah hampir 20 tahun ya, saya punya sendiri. Sekarang namanya Longser Injuk. Longser Injuk. Jadi 20 tahun. Ya, kurang lebih 20 tahun atau 22 tahun dari mulai. Anggotanya banyak Injuk itu. Kalau sebenarnya anggota nama eta keneh ya, mau grup apa kalau longser di Bandung itu aja sebenarnya. Tidak ada regenerasi enggak anak-anak mudanya. Nah, kalau sekarang ada semenjak dari Ateng Japar itu ada generasi terputus dari Ateng saya. Japar itu juniornya Pak Ateng Wahyudi. Bukan. Pelawak. Ateng Iska. Justru belum ada, tapi sudah ada sih yang mencoba. Saya beberapa kali bikin pelatihan longser kayak gitu. Nah, ini masih pengetahuan Mang Agus Inyuk aja berlongser ya gitu ya, berkesenian di longser.
ada masa-masa keemasan nggak zaman ke wah gitu di Bandung? Sebenarnya kalau Apa- saya apa main gitu, yang saya flat, rasakan ketika saya main di dalam gang, di sisi jalan, di tengah lapang, sebenarnya orang Bandung merindukan pertunjukan seperti itu. Kadang ginian ayahnya nu kieu, kok ada sih pertunjukan seperti ini. Nah, ini yang tetap yang namanya orang Bandung ketika main show live ya, terutama bukan di broadcast atau bukan di ini, mereka sangat menyenangi gitu. Oh, nah sih itu sering aya nu kieu. Kalau yang saya rasakan main di gang, di desa-desa sampai keliling Jawa Barat, ya alhamdulillah sebenarnya tetap menyenangi gitu. Nah, itu yang mirip keroncong. Keroncong. Keroncong pada zaman dulu tahun sebelum kemerdekaan gitu. Konsepnya gitu. Jadi kecanggihan si penyanyi menyanyikan keroncong teh ketika si penonton ngasih teks Iya. terus langgam tehnya. Jadi nontonnya Nggak dilanggam ke. dilanggam. Nah, begitu dia bisa ini, wah itu paling jagoan. Tah eta disebut buaya keroncong. Kayak almarhum siapa yang dalang teh Wayang Suket teh Mas Slamet Gundono, Slamet Gundono. gitu. Waktu di Bandung saya lihat nama-nama bunga dari penonton jadi Di- lagu. jadi lagu. Ya, tapi nyambung gitu tuh apa Eda itu sangat ada titisan Einstein dan seniman tuh. Ya. Nah, Mang Inyuk kalau kondisi hari ini seni longser di Bandung sendiri kayak gimana nasibnya? Kalau saya Hidup normal apa engap apa udah snit tresnit gitu. Kalau menurut saya yang saya rasakan tetap kalau saya mah merasa stabil ya. Karena bagaimanapun saya masih total saya hidup di Longser, kita tidak punya kantor atau tidak dinas di mana-mana, total saya hidup di Longser dan alhamdulillah sebenarnya Nah, berarti kan kalau hidup di Longser juga Ya. pendapatannya juga dari sana. pendapatannya meskipun Meningkat nggak? Apa gitu? sebenarnya masa-masa waktu nah ini mah curhatnya Kang Boninya biar Siap, saya mana, sekarang. Nggak apa-apa makanya Karena- diriungkan tuh. Tah. Ini kan ada pemangku kebijakan juga biar mendengar. Kalau dulu saya bisa hidup karena pola tiket ya. Pola tiket kita bikin pertunjukan apresiasi Kang di tiket kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menonton. Kan saya juga namanya teh si anak-anak mengapresiasi ya seni longser. Oh iya geningan seni longser Kota Bandung. Dan kita punya pendapatan reguler. Tapi ada sebuah kebijakan, ayeuna mah kan sekolah-sekolah itu tidak boleh memungut biaya apapun. Nah, itu yang jadi kendala ketika kita menawarkan ke sekolah. Aduh, saya teh memang ada programnya ini tapi takut. Karena cek kepala sekolah teh atau cek guru teh da sieun ke dianggap korupsi lah, dianggap. Nah, itu pun goyah untuk kita-kita Jadi gitu karena antara ini Bang Bani dan teman-teman harus ngobrol lagi mungkin antar dinas ya. sebenarnya Dinas pendidikan dan dinas kebudayaan. karena kan penting misalnya kita pakai bahasa Sunda, apresiasi masuknya kan apresiasi budaya juga ya, aya bahasa, aya tarian, aya musik, aya waditra. Kan dulu kita kalau main untuk anak SMA atau SMP, mereka jadi tahu iya tarian iya waditrana. Nah, kalau sekarang selalu mentok sekolah-sekolah itu, aduh Kang, takut Agus ngomongin sekolah ya, ada nggak khusus sekolah yang formal gitu yang untuk longser ini hari ini? Belum. Di ISBI sendiri pun belum ada yang memang spesial teater tradisional. Saya justru berharap mudah-mudahan banyak yang mendukung bikin sekolah longser ya, karena Di ISBI belum ada ya? belum ada, karena belum ada yang mendirikan Tuh, memang. ini kan ini curhat ke Nah kampus, ini akademis, jadi Kang Jai, karena memang belum ada sebenarnya ketika saya berteman dengan beberapa kawan dari luar, ya aktor-aktor yang dari Seattle atau dari Prancis, mereka bilang sebenarnya longser yang paling asli. Nah ketika mereka aktor-aktor yang dari luar datang ke sini, ketika ingin melihat teater tradisional kita bingung apa yang harus disuguhkan karena Nah. yang kita pelajari di
saya di sekolah itu barat gitu. Anu cek orang itu teh nu kieu mah loba di nomor aja. Ya, gitu itu kan. aneh. Teu Gitu. Tapi gitu. ketika saya main longshare mereka bingung. Wah, kok bisa main pertunjukan selama 2 jam tanpa skrip? Terus kalau mereka ingin banyak yang lucu Kang, begitu riset Kang Inyuk yang ninggal latihanana tarusin Jun sering. Karena kita tidak latihan kan hanya ngobrol tema-tema kayak kadieunya ngobrol ieu tema ieu. Jadi hanya apa Kalau yang istilahnya isunya bahasa diangkat Sunda apa? hanya bederip Ya, saja. benang merahnya Ya. isunya mau diangkat apa? Nah, Ya, itu. Nanti saling tangkap. Nah, isunya. mereka kan bingung. Nah, latihan nanti kieu ngadoin ngararobrol. Nah, itu yang memang itu jadi daya tarik sebenarnya kalau memang ada sekolahnya. Nah, kalau ini ada faktor yang bisa menunjang ini apa popularitas longshare di masyarakat itu apa aja menurut Mang Agus? Kalau secara chemistry mah sebenarnya orang Bandung udah pastilah. Kalau saya main di lapangan pasti breg. Nah, itu kan Berarti nggak harus menyesuaikan dengan pasar, tetapi masyarakat bakal ngikutin ke kita gitu. iya, pasti seperti itu karena saya sudah bertahun-tahun pahit getirnya sama Junjun. Ketika kita main di Cibiru ya pernah ya Jun, pas dialog jalannya deng-deng terus ojek ngaliwat dulu. Jadi karena dialog karena jalan itu dibuat panggung. Jadi kasetrum pernah sama main. Intinya mah tidak mengikuti pasar tetapi menciptakan pasar sendiri. Ya, sebenarnya yang saya inginkan justru itu Kang. Kalau memang Bagus, sekali lagi temanya berarti. sebenarnya kalau kita bisa bekerja sama terutama ya dengan sekolah-sekolah seperti zaman saya masih kuliah itu kan kita bisa sehari main sampai 4 kali ya. Ipo juga pernah ikut. Kita bisa sehari itu 4 pertunjukan, pagi-pagi untuk SMP, siang SMA, malam universitas. Nah itu teh kita sehari bisa 3 kali pertunjukan. Jadi kalau kita pertunjukan 3 hari itu bisa sampai 9 kali dan itu lumayan. Lumayan, Alhamdulillah bisa hidup jadi tidak ada istilah oh ayeuna mah sapar. Nah, Sapar itu saparengna. kan kalau nayaga sama penari mah kalau sapar suka nyarureng, kalau longshir mah sebenarnya enggak. Tidak terkena dampak itu. Kan ada konsep kudu bisa ngigelan zamannya. Hari ini kan era medsos ya, era Betul. live streaming, era YouTube Ya. dan sebagainya. Pernah bikin live streaming longshare? Belum. Karena Belum pernah. Nah, hampir pernah karena kieu Kang, kenapa saya juga pernah menganalisa kenapa teater-teater tradisional di kita punah selain memang mahal karena abreg-abregan. Tidak bisa sedikit itu. Saya main longshare tidak bisa 3 orang. Tetap minimalnya pemusik itu harus 6 orang, penari 3, belum aktor. 20 mah harus ya. Ya, minimal itu 20. Nanti saya ajukan berarti ke Pak Umu. ya, disatukan di versi. Nah, karena jadi saya tuh takutnya ketika bikin YouTube semuanya gagal. Karena memang kita tidak satu orang gitu. Tidak bisa jadi longshare dibikin simpel 3 orang. Nah, kan pelaku yang sudah lama lah di dunia Ya. longshare, kepikiran nggak buat bikin misalnya anak-anak SMA atau SMP lomba longshare gitu? Itu udah Kota ada Bandung. di ISBI setiap tahun. Sebenarnya setiap tahun ada lomba longshare. Tapi kan eksklusif buat mahasiswa berarti kan itu. Enggak, justru buat anak buat SMA, anak SMA. buat anak SMA. Cuman Antusiasnya kumaha antusiasnya tinggi dan alhamdulillah kita juga sebenarnya kalau untuk masuk broadcast sudah sering dengan longshare, tapi justru yang saya ingin pertahankan mah justru yang original main di masyarakat itu atau untuk apresiasi anak sekolah gitu. Tah, kalau kata Mak Agus mungkin nggak hari ini longshare itu menjadi apa? Menjadi sebuah tontonan favorit lagi dengan bekerja sama misalnya dengan vlogger atau YouTuber yang iyalah loba non. Insya Allah. Nu hit misalnya Atta Halilintar datang. Ya. Oh iyo. Wah, cuma beberapa ini. Reality. Nah, ya itu. Ya kali. Kalau enggak yang di Bandung itu yang banyak subscribernya Risa Sarasvati. Nah,
bagusnya sih memang seperti itu ya. Saya juga ingin Tapi harus ada Peter, kalau sama Risa harus ada. Jual Hans. pengennya seperti itu, tapi memang terkendalanya ketika kan kalau kita kayak apresiasi gitu mah enak ya ketika kita udah punya masa yang terbina gitu. Berarti ini mah kesadaran teman-teman yang tadi yang vlogger, yang YouTuber lah yang banyak followernya ini kalau Untuk membantu. Membantu Ya. teater tradisional. Ini dari teman-teman dari Longshare mah udah siap, udah welcome, sok silakan. Yang subscribernya jutaan itu sama Deddy Kobujet misalnya. Ya. Nanti ya di Junyo juga pernah main waktu itu sama tukang ojek saya. Oh, Katanya banyak. Tukang ojek yang jalan lempeng, tukang pengkolan jalan. oh ada sama tukang ojek. Dah gitu ya, ini asa dinamika kehidupan Longshare teh sama aja, kirain teh bahagia terus gitu. Ya. Dari nama juga hidup. Bahagianya sedikit, sedihnya kan kita ngakut gamelannya ajunya, tapi Kan ditunggu. beda indah hidup paperi. Supaya kan cik sabar. Sedih. Bari perlongseran teh. Perlongseran. Mudah-mudahan kan ini klik ya, ada Ya. dari akademisi, ada dari Dinas Kebudayaan kita Ya. Kota Bandung biar mendengar bagaimana biar tidak sedih lagi ke depannya. Nah, insya Allah. itu. Nah, sekarang kita ke Bapak Jailani dari akademistiknya, Pak. Kita sebagai akademisi, pernah tidak Kang Jae mendengar istilah pentahelix? Pasti sering ya? Ya, Penjelasannya tiga kumaha. jadi saya langsung we-nya ada Ya. Ima di dalam konteks ini kita harus berjejaring gitu ya. Bagaimana membuat sebuah koneksitas antara satu lini dengan lini yang lain sehingga itu bisa menghasilkan satu yang sifatnya bisa bermanfaat satu sama lain gitu. Seperti kalau Kang Agus nih membuat ada satu produk itu perlu dikaji gitu. Nah, pemerintah juga ada satu lembaga yang memang memberikan karena sifatnya pemerintah mah kan melayani gitu kan, melayani. Gitunya Kang Boning. Terus bisa. Melayani. Jadi kajian-kajian itu dibuat oleh akademik gitu ya, akademistik gitu ya. Lantas nanti itu atas permintaan pemerintah tentu saja. Bahwanya nih Longshare nih kita harus diapain nih gitu. Bagaimana untuk memajukan Longshare, memberdayakan masyarakat gitu kan. Nah, itu kan kajiannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, hasil kajian-kajian inilah yang kemudian menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Seperti kemarin juga untuk Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat Bandung teh paling pertama di Ya. PPKD. PPKD-nya di kementerian itu. No, paling pertama. Dibanding dengan kota-kota teuing geus nama lah pokoknya mah. Pokoknya Aya, panggilanna, aya. pokoknya mah aya kita. Jadi nah itu tuh kan kajian-kajiannya dilakukan oleh kawan-kawan dari Unpad, kawan-kawan dari ITB, kawan-kawan dari UPI. Nah, itu mereka melakukan kajian-kajian bagaimana memetakan potensi kesenian Kota Bandung, Jawa Barat gitu. Kang Jaya berkaitan dengan pentahelix dalam industri yang lagi ramai sekarang, industri 4.0, 4.0. 4.0 teh gitu nya. Ari industri 4.0 teh naon? Aduh. 4.0 teh. Asa banyak gitu kan. Nah, kita mah tahu ya. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ini yang saya tahu seperti saya gitu. Nah, apa? Kan lah mau menang mau kalah tetap Persib no. nah di dalam era industri 4.0 itu kan sesungguhnya bukan aduh saya agak kagok ngomongna sebetulnya namanya karena berkali-kali itu diucapkan, berkali-kali pula itu gagap ditanggapi gitu. Karena persoalan ini teh mudah diucapkan tapi tidak mudah juga untuk dilaksanakan. Gitu.
Karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Saurendra teh. Oh, Saurendra teh. Saurendra. Nah, jadi memang saya ingat pada waktu 98 saya baca bukunya Johnny Smith ya. Itu dia bilang bahwa apa namanya ada perubahan gelombang ketiga nih. Nah, ini juga sementara kita masuk ke dalam gelombang keempat nih. Bagaimana ini? Tapi ternyata apa yang diprediksikan itu tidak pernah terjadi. Jadi hanya kekhawatiran saja gitu. Nah, cuman dalam konteks yang sekarang di dunia pendidikan terutama dalam konteks 4.0 ini kita harus mampu menangkap fenomena-fenomena ke depan ini mau bagaimana. Optimis nggak sebagai akademisi kita, sebagai bangsa kita gitu? Harus optimis, Pak. Bisa ngejarnya. Harus optimis, Pak. Kita tidak bisa mengeluh. Kalau pesimis mah udah tinggalin berarti. Seperti juga longser kan? Ya, Optimis. optimis jalan aja terus gitu. Melihat ini ke depan ini mau seperti apa. Tidak hanya berbicara kelangenan bahwa when I was young gitu ya. Gitu. Hanya di Jadi tatanan ini ya. kapayun orang teh badai kumaha gitu Ya. ininya. Termasuk juga dengan longshare ini. Barangkali nanti satu saat memang harus dibuat satu kebijakan ya, karena tadi keluhan Kang Agus, kalau kita mau masuk dunia pendidikan di tingkat menengahnya agak susah nih gitu. Ya. Nah, mungkin memang harus ada kebijakannya dari Diknas gitu kan, bahwa harus memberdayakan kesenian tradisi selain mengaji gitu kan. Harus dibalance ya. Harus balance gitu. Sebagai ini akademisi ini Kang Jaya, bagaimana kondisi musik Sunda saat ini menurut Kang Jaya, secara popularitasnya kayak gimana, kualitas, terus apa presentasinya dan nilai ekonominya, prestisnya, kebanggaannya dan nilai ekonominya? Saya sih merasa ya, ini terus terang aja, ada satu kemunduran dalam arti bukan saya rasa memang kalau jumlah sih banyak. Gitu. Kuantitas banyak. Kualitas juga tidak kalah. Ya. Tapi bagaimana mempublikasikan ini gitu loh. Nah, Oke, PR ya, bagaimana mempublikasikannya. Ini, terus bagaimana ini bisa sampai menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. ya. Jadi kalau saya pernah jalan-jalan ke Pantura. berarti ada sambungannya nanti sama Kang Boni ya, Ya. bagaimana jadi tuan rumah. Bukan melulu tugas Kang Boni Ya, karena bagian ini dari ya. Karena ini ada kebijakan dari pemerintah juga, dari pemerintah provinsi. Oke. Saya pernah jalan-jalan di Pantura gitu ya. Yang saya lihat hanya koplotnya laguna lagu Jawa gitu. Saya tidak anti Jawa gitu loh. Karena istri saya sendiri orang Jawa gitu. Dan orangnya orang Jawa gitu. Saya lihat, lagunya Jawa Timuran gitu kan. Koplotnya gitu. Kamana sih lagu Sundana? Saya tanya kan, Kang kunaon aya lagu Sundana? Wah, sudah aya nama cenah. Teu aya nu ngadangukeun, teu aya nu ieu. Saya juga terus menyelusuri lah di Jawa Timur, saya iseng-iseng nanya. Oh, Pak Ganjar hebat mensupport kami. Ganjar Pranowo, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ya. Terus Pak satu teh sebelum Khofifah teh gubernur teh Jawa Timur. Sujarwo, Pak Karwo. Pak Ade Karwo ya. Sangat mensupport itu. Mereka support gini dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada reward ya, ada insentifnya berupa pengurangan pajak lah dan lain sebagainya, tapi kan efeknya ekonominya, ekosistemnya tumbuh ya. bergulir gitu. Nah, ini juga yang seharusnya ditumbuhkan di Jawa Barat. Ya. Jadi dari satu sisi musik teh dikekesek gitunya, kudu kieu kudu kitu, tapi difasilitasi juga tidak, gitu kan? Kan karunya gitu. Jadi kita mempublikasikan dan mendistribusikan berarti ya PR baru dapat. Kan sekarang mah banyak medianya ya. Ya. Aktif di medsos yang barunya Dede YouTube. dari YouTube. Oh, ini mata kan anak-anak teh gini sebetulnya aing teh jago ka capean suling teh, tapi na teu viral. Nah, terus jeung anu
Mungkin main sulingnya harus pakai spiral. Gitu nantilah bisa diakalan kalau itu mah. Nah, sebagai akademisi juga nih Kang Jaya, apa identifikasi apa masalah yang ada dalam ini dunia musik Sunda saat ini teh apa? Secara identifikasi masalahnya. Ya, kalau saya amati tadi ya apa namanya? Ya itu tadi, semua dibutuhkan kebijakan gitu. Tapi kebijakan itu Semua dibutuhkan kebijakan. kajian harus ya, kajian harus. Awal dari kajian dulu. Awalnya dengan kajian. Setelah kajian itu ada, baru dibuatlah kebijakan. Seperti yang saya katakan tadi dengan longshare. Mun orang geus membuat kajian, oh ternyata si longshare teh perlu ya di barudak SMP atau SMA gitu kan. Diknas lah yang memberikan yang kita minta buat sok atuh. Itu beliau dengan kebijakannya. Dengan kebijakannya minimal longshare teh ayolah pelatihan Oke. semester 2 semester lah gitunya Atau jadi mengapresiasi. atau mengapresiasi atau mereka diajak terlibat dan lain sebagainya. Dulu saya suka ngelihat teater kabaretnya Ya, Kang betul. Anton gitu Ya, ya. Kang Anton. Nah, itu menarik menurut saya gitu. Jadi walaupun dan saya rasa memang ada artefak dari situ yang kemudian anak-anaknya berlanjut jadi mencintai seni pertunjukan gitu. Oke. Nah, Kang Jay, ada minat yang menurun sekarang sebagai sumber masalah di musik Sunda. Ya, minat baik itu menjadi musisinya atau penikmatnya mungkin ya. Nah, untuk menumbuhkan minat tersebut di barudak ngora lah, itu teh menurut Kang Jaya gimana caranya? Apakah hanya dengan era medsos unggul itu apa yang lain ada cek akademisi teh? Kumaha ya. Mangemutankeun lah. Kalau saya karena memang latar belakang saya bukan dari musik Sunda ya, Ya, musik tradisi. ya maksudnya Saya- biar ya, ini anak-anak enggak. teh kumaha. Artinya begini, gitu. barangkali di luar pun sama gitu ya. Jadi hanya orang mencintai biola itu seetik gitu ya. Pada zaman tahun sekian gitu ya. Cuman pada waktu itu memang pemerintah cepat membuat suatu kebijakan, analisis kebijakan, oke, jebret. Ketika Jepang kalah dalam perang itu ditanya saya guru, sabaraha jumlah guru. 12. Oke. Gurulah yang kemudian mereformasi pikiran anak-anak, dia membuat satu kebijakan di lembaga pendidikan Mambuso waktu itu di Jepang itu. Diknasna lah mun urang mah gitu ya. Bahwa guru teh kudu kieu sehingga mereka selain setia terhadap tradisi Ya. juga percaya kepada kemajuan industri gitu. Nah, Beriringan. 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 Nah, saya rasa untuk membalikan ini bahwa kita harus mencintai musik Sunda lagi, kesenian Sunda lah gitu ya. kesenian Sunda. Artinya harus memang harus begitu, harus ditumbuhkan gitu. Dalam teu mah menurut saya hanya cuman himbauan doang Hanya gitu ya. wacana. Jadi umpamana sing atulah lalajuanan. Nah, Singapura aja gini. Saya pernah main di Esplanade gitu kan. 5 hari main di sana. Saya lihat nu lalaju teh, tergopoh-gopoh marakedasi keneh gitu. Semangat. Ya. Semangat. Saya tonton, saya tanya, "Kamu nonton gimana?" "Oh, saya dikasih tiket sama perusahaan saya," gitu. Iya. Jadi PT Astra nu di ditu gitunya. Jadi Iya. Diknasna Singapura. Betul. Eta teh ka guru-guru ngawajibkeun dibeli tiketna tah. Perusahaan Damri, perusahaan perjawatan oke. PJKA Udah nasional sampai kesana, sudah Ah, ada, ya. beli manehna teh tiket. Saya borong 100 tiket. Karyawanna main nonton lah. Meh refreshing. Lebih Refreshing. jadi hidup kembali. Hidup ya. kembali. Walaupun awalnya tanda kutip terkesan seperti ada pemaksaan. Pemaksaan. Cuman kan itu memperlihatkan bahwa si pemerintah Singapura mengundang saya ke ditu di lalajoanan gitunya dengan tujuan kan supaya mehna ge teu rugi. Ya. Ya kan? Betul. Geus ngabiayaan urang, eueuh nu ngalalajoanan kan rugi meureunna. Oke. Ya. Nah, jadi juga ini mestinya begitu gitu. Nah, mudah-mudahan. Paksa we gitu.
Berarti tatanannya siapa Kang Muni kalau gitu? Yang ada nanti dari yudikatif, legislatif, Di Sadayana. Sadayana. Harus dari semua. Dari semua. Jadi saya rasa mungkin nanti PJKA belilah sekian tiket. Ya. Tapi kan Kang Man pernah dulu terlibat di event saya Bandung Berjazz. Ya kan? Mana ada supporting dari Ada Kang Jai Gusti Allah. makanya Saya mah tidak berharap pada mah. musisi karena Allah ada Pak. Jadi ketika saya menawarkan ini ke RSHS, coba saya presentasi juga ke Pindad, bagaimana supaya entong nyeun pelor wae atulah cing ngalajo jazz gitu. Ya. Lalajo manjasa jeung Sujiwo Tejo. Cocok. Tapi ternyata mereka yang kula mas kelemes gitu kan. Nah, jadi Kayak bikin lagi gitu. Laju majasa jeung Sujiwo Tejo non striptease bakal. Wah. Ledengan. Tembakan. nah jadi Ya. memang harus dibuat seperti itu gitu. Kebijakan itu. Kembali ke musik ya, Kang Jai ya. Berdasarkan kondisi musik Sunda yang diterangkan tadi sama Kang Jai ini, kira-kira Kang Jai beserta jajarannya ini membuat metode pentaherik musik Sunda kah atau sudah pernah? Saya pernah diminta untuk dan bahkan sekarang juga berjalan nih buat karena kebetulan saya ada di Dewan Kesenian Kota Bandung di Komite Musik KB. KB. Nah, digebruskeun. Pongan bet daek. Pongan bet daek didinya jadi kapaksa. Jadi saya sedang melakukan pemetaan dulu apa potensinya, termasuk ekosistemnya gitu. Jadi umpamanya Longshare itu ekosistemnya apa aja yang dibutuhkan? Oh, tempat pertunjukan yang layak, terus kendang ulah butut gitu kan. Tapi industri kendangna aya teh aya di dieu gitu. Oh, butuh kacapina aya, aya. Saya nu nyieun kacapina, aya di dieu gitu. Jadi itu dan ekosistemnya. Nah, itu yang sedang dikerjakan. Kerjakan dah. Kang Jai ini Bandung ya, ini buat musisi-musisi Bandung termasuk Kakang Bon ini laporan. Ketika kemarin di medsos ramai penolakan tentang RUU permusikan ya, di kota-kota lain kan ramai di medsos, banyak wacana-wacana diskusi berkembang, tetapi di Bandung mah diam-diam sampai berangkat langsung ke beliau dan 5 orang rekan kita Penta, 5 orang pancal ke sana datang ke Komisi 10, audiens pareman. Jadi kan daripada kita berbuat kegaduhan lahnya tanpa menghasilkan sesuatu, jempe ke saya Kang Jai ke ditunya di ongkosan. Udah koordina. Alhamdulillah. Akhirnya kan ini yang sekarang kalau yang RUU Ekraf man tahu juga. Saya mantau Ya, RUU itu Ekraf. juga. Nah, saya emang ke bawah gogorokan lah pas rakyat ke. Nah, itu. Nah, ini semoga kedepannya dengan diprakarsai para akademisi mah ini bisa membantu penyelesaian masalah. Ya. Kan tadi ya masalah gitu. Yang ada dalam seni musik umumnya dan khususnya seni musik Sunda kan dia nuhun pisan. Karena di Komite Musik Dewan Kesenian juga ada senian tradisi dan musik Sundanya juga gitu loh. Saya tidak memisahkan sebetulnya. Pokoknya musik lah erek Sunda, erek Batak, pokoknya musik. Kalau musik, kalau yang musyrik masuk nggak? Di Akademi Musik. Ya, akomodir juga. No. Mang Yun. Ya. Tas udah dapat apa itu? Weh. Aduh. Disuguhan Iya dah. juga ya. Lami atuh. Kamin, aduh. Welcome ke Keset. Lami atuh dah kedah spesial. Mohon. Oh, iya. Silakan ini udah didoakan tadi. Udah dong. Oh, Dan keluarga. Gimana itu berdoanya? Silakan. Itu Lelaunya. adalah menu yang sangat spesial. Kuliner itu namanya. Coba ceritakan ke beliau. Jadi ini adalah kue cubit Oh. produksi Ape. Itu kan kue Ape. Produksi Ape. Ada. iklannya gimana ini? Ape. Ape. Sedia kue cubit.
Hai. Capek tang bahasa Indonesia lu. Dan cai bening. Hai bening. Mang Jun, katanya Mang Jun mau cari teman-teman buat perform iya. lagi nanti. Ini terima kasih Mang Jun. Oh, saya Nanti- makan sakoteap ya. Itu Cokotep nomor rekening. Ya. Mang Jun belanja ini. Nomor rekening ke Mang Boni Iya, Kandia jadi nanti ke Kang Boni itu harus resmi. harus resmi. Harus Ada melaporkan. Jam ada- berapa kita belanjanya ke siapa? Iya. Harus ada. Ada abon-bonnya nanti laporan Ya, lah ke tidak Kang Boni. sembarangan. Ke Kang Boni mah. Kang Boni. Ya. Kalau ke Bu Kenny Ya. juga sama. Tapi kalau secara pribadi mah teu naon ke Kang Boni juga secara pribadi mah. Kalau kedinasan, Ya. kalau kedinasan harus jelas. Harus jelas. Pengeluarannya nah, buat apa. pertanyaannya, apakah ngarumu secara kedinasan atau secara pribadi? Ini dua-duanya. Ya. Sebagai Mang Jun secara pribadi Ya. dan kedinasan di Dan Rumus. kedinasan, Saya tugaskan. ya siap. Itu. Jadi masih harus ke Dispan Horhat-Hotnya. Ya. Ya. Sekarang Mang Jun panggil itu Siap. yang Nanti mau ada yang teman-temannya. perform. Perform Iya. yang mau tampil. Perform. Pintonan. Ya, so Mang Jun Siap. dah. siap. Dah, Mang Jun sudah manggil ya. Sekarang ini kita nyambung ke narasumber kita. Selanjutnya dari kesepuhan. Kang Boni. Ini sangat menarik sekali. Boni S Bonbon. Alah. Kang Boni ini selaku dari pihak pemerintah ini, kalau ada data kesenian khususnya genre atau kelompok seni musik Sunda, ada datanya tidak ini di Sparbud sekarang. Tah setelah candi waler Kang Man, eta teh disuguhan teh kanggo Silakan. Eta maksud teh gitu. Aduh, aku teh. Pan mah aja bade. Takut kayak ajak Jawa teh senangnya bisa enggak. Bilih Saya tawar gatra cenah nyuguhan tapi henteu di bisa ajak Jawa bisa memang. Sok Kang Jaya eta manganyuk. Keun abdi mah nuju saum mawaka. Aduh, benar Mang Jun. Ini dari ibu-ibu ini. Tingali itu. Kang ini dari ibu-ibu PKK dari Iya teh. Lengkong eta nya. Lengkong. Semangat. Ada Ibu Tati itu teh. Ibu Tati, ada Bu Eis ini. Kalau ini dari Ibu Cuati, ini mah Cuati. Yang CN yang ada CN juga ya. Tasing, Kang Boni sok silahkan aja sambil. Tuh kan lu juga enggak aja iya. mah tukang mah maunya kekirang saya ketinggalina. Tidak boleh. Benar. Inilah. Tabe heula eta. Sedikit lah. Tabe. Oh. Amede. Oh. Ngawar bodas. Oh. Oh. Sabar sedikit saja. Cik. Sedih ya. Mampai jalan setapak Ada. ajuk juga hiji lemu teka rasa capek sabab aya nu diteu hujan angin dor daregeun teu aya pisan keur giuhan sanajan awak rancucu bet asa karunya teuing nu penting mah asal nape ke tempat anu dituju rek kalongok mawar bodas kembang nom jadi impian sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik ke asa horeang nempangin asa Halayang Salatri. teka soal tiangkan teka pikir titatina lamun bakal nyeri hati hoream tacan pasini mikiran pipanya kita
gitu Pak Bodi. Siap, siap.